Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revan Zaiki Rajian Putra dari Teknik Elektro Offering C. Dan saya Nabila Rahmawati dari Teknik Elektro Offering C juga. Di sini kami akan menjelaskan mengenai proyek kami pada tahapan 1 sampai pekan 5. Ya, di sini di tahapan pekan pertama kita mencari data tentang produksi jumlah telur ayam terhadap yang dipengaruhi oleh suhu lingkungan atau suhu sekitar. Nah, setelah kita mencarinya, kita mencari di Kaggle. Setelah kita mencari di Kaggle, kita download data tersebut dan kita salin di Excel. Oke, untuk pekan kedua itu menjelaskan tentang eksplorasi awal data statistik deskriptif, yang mana pada pekan kedua tersebut kita mencari ukuran pusat, ukuran dispersi, dan ukuran letak, yang mana ukuran pusat sendiri meliputi modus, mean, dan median. Ukuran dispersi meliputi range, variance, standard deviation, IQR, MAD, koefisien variasi, range interdesil, D1, D2, dan ukuran letak sendiri mengenai kuartil, desil, dan persentil. Di pekan selanjutnya kita melakukan identifikasi distribusi data jumlah produksi dan kondisi lingkungan setiap hari, yaitu dari histogram. Distribusi pada sebagian besar variabel menunjukkan pola yang cukup terbatas karena data sampel yang kecil, tetapi beberapa variabel seperti temperatur dan noise terlihat lebih condong ke arah tertentu. Kemudian ada box plot juga. Box plot menunjukkan distribusi, median, dan rentang interkuartil setiap variabel dari grafik ini. Oke, untuk pekan 4 sendiri yakni memilih metode inferensial yang paling tepat antara metode parametrik dan non parametrik. Apabila harus dipilih salah satu yang paling tepat, jawabannya adalah metode non parametrik. Karena opsi yang ini lebih fleksibel dan dapat diandalkan. Metode ini tidak membutuhkan asumsi tentang distribusi normal atau homogenitas varians, sehingga dapat diterapkan baik pada variabel yang memiliki distribusi normal maupun tidak normal. Seperti contohnya pada proyek saya, itu temperatur, noise, dan total egg production. Oke. Salat ya proyek kami. Dan untuk pekan kelima, yakni analisis bivariat mengenai jumlah produksi telur berdasarkan kondisi lingkungan. Yang pertama, hasil analisis bivariatnya adalah korelasi antar variabel, yang mana pada poin tersebut ada beberapa poin juga, yakni temperatur. Jika semakin tinggi suhu, maka produksi telur semakin turun. Kemudian yang kedua adalah humidity, menunjukkan bahwa peningkatan kelembapan dapat mengurangi produksi telur juga. Kemudian light intensity itu menunjukkan intensitas cahaya yang lebih tinggi cenderung meningkatkan produksi telur. Kemudian noise itu menunjukkan kebisingan lebih tinggi dapat meningkatkan produksi telur. Kemudian yang di poin kedua yakni visualisasi, yang mana visualisasi ini menunjukkan pola hubungan antara suhu dan produksi telur. Kemudian kelembapan dan produksi telur, intensitas cahaya dan produksi telur. Kemudian yang terakhir adalah kebisingan dan produksi telur. Demikian penjelasan dari kami mengenai pekan 1 sampai 5 pada progres yang telah kami buat. Saya Nabila Rahmawati dan Saya Revan Zaiki Rajian Putra. Pamit undur diri, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.